Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Nah, kita bertemu kembali ya dalam prediksi soal pretest PPG 2022. Kali ini kita akan membahas tentang soal pretest PPG PGSD bidang IPA. Nah, sebelum memulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga hidupkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, mari kita mulai soal yang pertama. Terdapat 5 pokok data ilmiah, 1 hasil eksperimen, 2 merumuskan masalah, 3 menyusun hipotesis, 4 mengadakan eksperimen, 5 menarik kesimpulan. Dari data di atas, urutan metode ilmiah yang benar adalah, nah, urutan-urutan metode ilmiah itu ada banyak sebenarnya ya. Nah, berikut ini adalah urutan metode ilmiah. Nah, berikut ini adalah urutan metode ilmiah A sampai H. Urutan yang pertama adalah merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah pada soal itu ada pada nomor 2. Berarti nomor 2 itu pada urutan pertama. Nah, yang bukan nomor 2 kita eliminasi ya. Yang C sama D kita eliminasi. Berarti tinggal A, B, dan E. Kemudian yang B menemukan hipotesis. Nah, urutan yang kedua itu menemukan hipotesis. Nah, di soal ini bukan menemukan tapi menyusun hipotesis ya. Berarti urutan yang kedua adalah yang nomor 3. Berarti setelah 2, 3. Mana 2, 3? Yang A 2, 1. Berarti bukan. Yang B 2, 3. Iya. Yang E 2, 1. Ini salah sudah ya. Berarti yang A dan E salah, jawabannya adalah yang B. Tidak perlu kita mencari semuanya. Asalkan kalian sudah hafal dari urutan metode ini, cukup 2 saja sudah cukup. Soal yang kedua, perhatikan sifat-sifat materi berikut. 1. Terbentuk dari 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat zat asal. 2. Dapat diuraikan menjadi bagian lain yang lebih sederhana. 3. Terbentuk dari 2 zat atau lebih dengan perbandingan massa tetap. 4. Komponen-komponen penyusunnya dapat dipisahkan kembali secara fisik. 5. Dapat direaksikan dengan air. Sifat senyawa ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini kita harus hafal dulu sifat dari senyawa. Nah, sifat senyawanya sebagai berikut. Ini sifat senyawanya itu ada 8 senyawa. Nah, pengertian dari senyawa sendiri adalah molekul yang mengandung minimal 2 unsur yang berbeda dengan perbandingan tertentu. Contoh, air, asam asetat, etanol, karbon dioksida, dan lain-lain. Nah, sifatnya ada 1-8 ya. Nah, sekarang kita cek, perhatikan sifatnya. Yang nomor 1 pada soal, terbentuk dari 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat zat asal. Nah, di sini yang berhubungan dengan zat asal, nomor 7 itu kehilangan sifat zat asalnya jika sudah jadi senyawa. Berarti yang nomor 1 salah ya. Yang nomor 2 pada soal, dapat diuraikan menjadi bagian lain yang lebih sederhana. Dapat diuraikan, di sini ada keterangan bisa diuraikan secara kimia tapi tidak secara fisika. Ini ada nomor 8, berarti yang nomor 2 masuk. Kemudian 3, terbentuk dari 2 zat atau lebih dengan perbandingan massa tetap. Nah, perbandingan ya. Ini nomor 6, memiliki perbandingan komposisi yang tetap. Nah, berarti benar ya yang nomor 3. Sekarang yang nomor 4, komponen-komponen penyusunnya dapat dipisahkan kembali secara fisik. Nah, di sini nomor 2 di sifatnya itu tidak bisa dipisahkan dengan komponen penyusunnya. Berarti yang nomor 4 salah. Yang 5 dapat direaksikan dengan air, ini tidak ada pada sifatnya. Berarti yang benar jawabannya adalah 2 dan 3 yang C. Soal ketiga, seorang siswa kelas 10 hendak meneliti tentang pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi suatu enzim. Yang tergolong variabel bebas dari penelitian tersebut adalah A. Kecepatan reaksi, B. Jenis enzim, C. Tabung reaksi, D. Banyak enzim, E. Suhu. Nah, kita perhatikan ya apa yang disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas yaitu variabel yang sengaja dirubah untuk diamati pengaruhnya terhadap hasil setiap percobaan yang dilakukan. Variabel bebas disebut juga variabel dependent karena variabel ini ditentukan oleh si peneliti. Apakah memakai perlakuan plot atau wilayah, konsentrasi waktu, dan sebagainya. Nah, variabel bebas itu ditentukan oleh peneliti. Nah, di sini yang mau diteliti oleh siswa ini adalah pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi suatu enzim. Nah, seperti itu. Sekarang kita tentukan dulu variabel bebas. Variabel bebas itu yang ditentukan oleh
peneliti. Nah, apa di sini yang ditentukan? Pengaruh suhu. Nah, suhu ini nanti waktu meneliti atau melakukan percobaan, suhunya bisa diturunkan, bisa ditingkatkan. Bisa suhu tinggi, bisa suhu rendah. Berarti kan suhu ini ditentukan oleh penelitinya. Nah, berarti suhu ini adalah variabel bebas. Kemudian kecepatan reaksi suatu enzim. Nah, kita bahas variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi yang akan diukur. Nah, apa yang akan diukur atau diamati sebagai hasil percobaan terhadap reaksi, kecepatan reaksi ya. Nah, kecepatan reaksi itu adalah variabel terikat yang akan diukur. Nah, kemudian variabel tetapnya itu adalah enzim. Kenapa? Karena variabel yang tidak dirubah. Nah, seperti itu. Jadi variabel bebasnya adalah suhu, karena suhu itu ditentukan oleh penelitinya. Nah, untuk mengetahui pengaruhnya, nah suhu itu tadi bisa ditingkatkan, bisa direndahkan. Nah, kecepatan reaksinya itu seperti apa pada enzim? Nah, seperti itu. Soal keempat, Sari mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Untuk menguatkan dugaan tersebut, sebaiknya yang harus dilakukan Sari adalah, nah di sini ada A mengolah data, B merumuskan masalah, C merumuskan hipotesis, D melakukan eksperimen, E menyusun kerangka teori. Nah, kita perhatikan di sini ya. Untuk metode ilmiah, ini kan masuk metode ilmiah, hal pertama yang dilakukan adalah merumuskan masalah. Apakah Sari sudah melakukan merumuskan masalah? Nah, jelas ya, Sari sudah merumuskan masalah, yaitu mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Ini adalah rumusan masalahnya. Nah, kemudian ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Dia sudah melakukan perdugaan, sudah menduga, sudah mereka-reka, sudah mengira-ngira apa penyebabnya itu. Nah, dia sudah menduga airnya tercemar. Nah, untuk menguatkan dugaan tersebut, sebaiknya yang harus dilakukan Sari adalah, nah tadi menduga air tercemar itu sudah masuk ke dalam merumuskan hipotesis. Nah, seperti itu. Nah, setelah merumuskan hipotesis, untuk menguatkan dugaan tersebut, dia harus melakukan pembuktian. Nah, pembuktian itu melakukan percobaan. Nah, percobaan itu apa ya? Nah, percobaan itu adalah melakukan eksperimen. Jadi, jawabannya adalah yang D. Soal kelima, Sinta akan melakukan percobaan menentukan massa zat air. Bahan dan alat yang disiapkan berupa minyak goreng, spiritus, gelas ukur, neraca. Hipotesis yang diajukan Sinta ketika mengukur massa jenis minyak goreng dengan mengubah-ubah volumenya adalah, nah, kalau tadi kan melakukan eksperimen sudah menemukan hipotesisnya ya. Nah, sekarang kita mencari hipotesis dari rumusan masalah tadi. Tadi masalahnya adalah menentukan massa zat air. Nah, bahan dan alat yang disiapkan berupa minyak goreng, spiritus, gelas ukur. Nah, untuk hipotesis yang benar itu untuk mengukur massa jenis ya. Ingat, di sini ada kata mengukur massa jenis minyak goreng. Mengukur massa jenis minyak goreng dengan mengubah volume. Nah, volumenya yang dirubah ya. Nah, untuk mengetahui massa jenis itu seperti apa, nah berikut ini. Massa jenis merupakan kerapatan yang dimiliki suatu zat. Setiap zat memiliki massa jenisnya masing-masing. Apabila suatu zat berubah wujud zatnya, maka massa jenisnya akan berubah. Hal ini dikarenakan zat cair, padat, dan gas memiliki kerapatan antar partikel yang berbeda-beda yang mempengaruhi besar massa jenis. Ingat ya, di sini ada kata kuncinya. Apabila suatu zat berubah wujud zatnya, nah jika berubah wujud, maka massa jenisnya akan ikut berubah. Nah, di sini di A, semakin besar volume minyak goreng, massa jenisnya semakin besar. Nah, tadi yang mempengaruhi massa jenis itu adalah berubah wujudnya, sedangkan sini volume. Nah, volume tidak ada hubungannya dengan massa jenis, tidak akan berubah massa jenisnya. Jadi yang A ini jawabannya salah. Yang B, seberapapun besar volume minyak goreng, massa jenisnya sama besar. Ya, ini benar ya, yang B. Yang C, semakin besar volume minyak goreng, massa jenisnya semakin kecil. Ini sama dengan yang A, tidak ada hubungannya dengan massa jenisnya. Massa jenisnya tidak akan berubah ya. Yang D, massa jenis minyak goreng tidak tergantung pada massanya. Nah, massa jenis minyak goreng itu yang benar adalah
tergantung pada berubah wujud zat. Kemudian yang E, semakin kecil volume spiritus tidak terpengaruh pada massa jenisnya. Yang dicari di sini adalah massa jenis minyak goreng. Di sini yang E, spiritus yang dibahas, tidak nyambung dengan pertanyaan. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal yang keenam, pada saat sedang berjalan-jalan di hutan, Adi mengamati sebuah fenomena yang menarik, yaitu adanya daun yang berbeda warna, walaupun jenis tanamannya sama. Daun yang ternaungi pohon rimbun berwarna hijau kekuningan, sedangkan yang tumbuh di tempat terbuka hijau segar. Berikut ini adalah rumusan masalah yang dapat diajukan berdasarkan fenomena di atas. Ini masih menentukan rumusan masalah ya. Nah, perhatikan di sini yang diamati adalah fenomena menariknya daunnya berbeda warna walaupun satu jenis. Nah, berarti yang diamati adalah perbedaan warnanya. Apa yang menyebabkan berbeda warna? Nah, di sini daun yang ternaungi pohon rimbun berwarna hijau kekuningan, sedangkan yang tumbuh di tempat yang terbuka itu hijau segar. Nah, hijau daun tersebut ada hubungannya dengan intensitas cahaya matahari. Nah, jika di tempat terbuka yang terkena sinar matahari, daun itu lebih hijau segar. Jika tidak terkena sinar matahari atau tertutup oleh pohon rimbun, daun tersebut akan hijau kekuningan karena zat klorofilnya berkurang. Jadi hubungan zat hijau daun yang mengubah warna daun lebih hijau atau lebih kuning itu adalah intensitas cahaya. Nah, kita cari jawaban yang hubungannya dengan cahaya. Yang A, apakah ada hubungan antara tumbuhan penaung dan tumbuhan yang ternaung? Tidak ya. Yang B, apakah intensitas cahaya berpengaruh pada pembentukan zat hijau daun? Ya, bisa jadi. C, apakah terdapat kompetensi antara tumbuhan penaung dan tumbuhan ternaung? Tidak ada hubungannya ya. Kemudian D, apakah tumbuhan penaung mengeluarkan zat berwarna kekuningan yang dapat mempengaruhi warna daun tumbuhan ternaung? Tidak ya. Yang E, apakah tidak ada berpengaruh pada warna daun? Bukan, berarti jawaban yang benar adalah yang B. Apakah intensitas cahaya berpengaruh pada pembentukan zat hijau daun? Soal ketujuh, segelas susu dibiarkan di atas meja. Keesokan harinya telah menjadi masam. Masamnya susu tersebut termasuk sifat A, fisika karena berubah rasa dan bau, B, kimia karena berubah ukuran, C, fisika karena berubah bau dan bentuk, D, kimia karena terbentuk zat baru yang rasanya masam, E, kimia karena tidak ada perubahan rasa. Nah, berikut ini adalah perubahan fisika dan kimia. Nah, pada perubahan fisika itu ciri-ciri yang perlu kita hafalkan atau kata kuncinya yang pertama adalah tidak menghasilkan zat baru, tidak ada zat baru ya. Kemudian perubahannya hanya sementara, bisa kembali ke bentuk semula, yang berubah itu hanya wujudnya. Nah, apakah susu yang masam itu hanya sementara? Tidak ya, berarti ini bukan fisika, ini adalah kimia. Jadi yang fisika kita eliminasi yang A dan C, kita cari yang kimia. Nah, di kimia itu terbentuk zat baru jelas karena susu sudah berubah menjadi masam, kan terbentuk zat baru. Kemudian terjadi perubahan fisik, juga perubahan susunan molekul jelas. Yang awalnya susunya cair, segar, sekarang susunya sudah agak menggumpal, agak berbau juga. Kemudian sifat partikel zat dan molekulnya juga berbeda jelas ya, karena sudah masam. Yang keempat, memiliki sifat irreversible, tidak bisa kembali bentuk semula jelas, karena susu yang sudah masam tidak akan kembali menjadi susu segar ya. Nah, kemudian yang kelima, bisa terjadi karena suatu proses pembakaran, pengeratan, pembusukan, pemasakan, dan pengenziman. Susu yang masam itu terjadi karena adanya pembusukan. Jadi jawabannya yang mana antara B, D, E? Kalau yang B kimia karena berubah ukuran, tidak ya, tidak berubah ukuran tapi berubah rasa dan susunan molekulnya. Kemudian yang D kimia karena terbentuk zat baru yang rasanya masam. Iya benar ya yang D. Yang E kimia karena tidak ada perubahan rasa. Salah tadi, sudah berubah rasa menjadi masam. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal ke-8. Daun mengandung zat-zat kompleks. Zat-zat tersebut dapat dipisahkan dan diidentifikasi dengan cara kromatografi. Cara pemisahan ini didasarkan pada A, perbedaan massa jenisnya kandungan zat dalam daun yang dapat diserap medium,
B. Perbedaan kandungan zat dalam daun yang diserap medium. C. Daya serap medium terhadap zat-zat yang terkandung dalam daun. D. Perbedaan kecepatan merambat partikel zat yang terkandung dalam daun pada medium. E. Tidak ada yang tepat. Nah, berikut ini metode pemisahan campurannya. Ada 7. Yang bersifat fisika itu ada 5, yang bersifat kimia ada 6. Nah, kita langsung saja di sini adalah kromatografi. Kromatografi itu ada pada nomor 6, yaitu pemisahan yang didasarkan pada perbedaan kecepatan perambatan pada pelarut. Kita cari perbedaan kecepatan perambatan pada pelarut. Yang A, perbedaan massa jenis kandungan zat bukan. Yang B, perbedaan kandungan zat dalam daun juga bukan. C, daya serap medium terhadap zat juga bukan. D. Perbedaan kecepatan merambat partikel zat yang terkandung dalam daun pada medium ya. Ini jawabannya yang D, yang E tidak ada yang tepat nih. Berarti jawabannya adalah yang D. Diingat ya, itu ada filtrasi, evaporasi, distilasi, kristalisasi, sublimasi, kromatografi, dan ekstraksi. Itu adalah cara-cara pemisahan campuran zat. Soal yang ke-9, air diisi dalam plastik, ditaruh dalam bejana. Dalam bejana ditaruh garam dan es yang banyak. Akhirnya air dalam plastik menjadi beku. Kenapa air dalam plastik dapat membeku ya? Yang A, garam dan es melepaskan kalor, air menerima kalor. B, garam melepas kalor, air menerima kalor. C, es melepas kalor, air menerima kalor. D, air melepas kalor, E, air menerima kalor. Nah, penjelasannya seperti ini. Nah, ketika di dalam bejana, air itu akan melepaskan kalor dan es batu akan menyerap kalor dari air sehingga air dapat membeku. Di dalam es batu harus ditambahkan garam supaya air lebih cepat membeku karena garam sifatnya sebagai penurun suhu. Nah, jadi jawaban yang tepat yang sesuai dengan pembahasannya ini adalah yang D, air melepas kalor. Jawabannya adalah yang D ya. Soal yang ke-10, perhatikan data berikut. 1 udara, 2 air cuka, 3 air aki, 4 air gula, 5 air garam. Di antara data di atas yang termasuk contoh senyawa adalah, senyawa itu merupakan 2 partikel atau zat yang dijadikan satu. Nah, kemudian sifat zatnya itu sudah berbeda dengan aslinya. Nah, udara itu merupakan campuran gas ya, baik oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan lain-lain. Air cuka itu adalah senyawa karena air cuka itu merupakan asam asetat. Nah, kemudian air aki itu juga senyawa ya, itu adalah asam sulfat. Air gula itu campuran air dengan gula ya, karena air gula itu tetap manis itu sifatnya gula, masih tampak sifat-sifat aslinya. Kemudian 5 air garam juga campuran air dengan garam atau larutan ya, dan sifatnya masih sama dengan aslinya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3 yang B. Nah, demikian pembahasan IPA kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan IPA selanjutnya karena banyak soal-soal IPA yang kita bahas. Ini masih bagian pertama, soal nomor 1 sampai 10. 10 sampai 20 kita ketemu di bagian kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.